Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Dwi Pertiwi dari kelompok Raden Ajeng Kartini ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Elsa Dwi Pertiwi, yang kedua Firly Gusti Maulani, yang ketiga Leli Handayani, yang keempat Nila Anggraini, yang kelima Sherly Wahyuni Widiawanti, yang keenam Fitahur Rohma. Mari kita mulai presentasinya. Saya Firly Gusti Maulani dari kelompok Raden Ajeng Kartini ingin menjelaskan mengenai materi yang akan dibahas. 1. Mencari contoh hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara. 2. Mencari contoh dan menganalisis kasus pengingkaran atau pelanggaran kewajiban sebagai warga negara. Pengertian hak dan kewajiban. Hak merupakan sebuah kewenangan atau segala sesuatu yang berhak dimiliki oleh setiap individu sejak dia dilahirkan di dunia. Sedangkan kewajiban adalah sebuah tindakan yang harus dilakukan seorang sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral maupun hukum. Contoh hak warga sekolah. 1. Menggunakan fasilitas sekolah. 2. Bertanya dan berpendapat. 3. Siswa berhak dilakukan secara adil. 4. Siswa berhak mendapatkan perlindungan di sekolah. 5. Siswa berhak memperoleh bimbingan dan konsultasi. Saya Leli Handayani dari kelompok Raden Ajeng Kartini ingin menjelaskan contoh kewajiban warga sekolah. 1. Siswa wajib patuh kepada guru dan kepala sekolah. 2. Siswa wajib menjaga etika dan saling menghormati. 3. Siswa wajib mengikuti pelajaran dan ujian sekolah. 4. Mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah. 5. Menjaga nama baik sekolah. Contoh hak warga masyarakat. 1. Mengeluarkan pendapat. 2. Mendapatkan persamaan kedudukan dan kepastian di mata hukum dan pemerintah. 3. Berhak menggunakan berbagai fasilitas umum yang disediakan. 4. Berhak untuk mendapatkan akses pelayanan yang baik. 5. Hak mendapatkan pelayanan masyarakat. Contoh kewajiban warga masyarakat. 1. Mentaati berbagai peraturan yang berlaku. 2. Menjaga toleransi antar umat beragama. 3. Wajib menjaga keamanan serta ketertiban umum. 4. Wajib menghormati orang lain di lingkungan sekitar. 5. Bersikap baik terhadap seluruh warga masyarakat. Perkenalkan, nama saya Nila Anggraini, saya dari kelompok Raden Ajeng Kartini. Di sini saya akan menjelaskan contoh hak warga negara. Yang pertama, berpartisipasi dalam pemilihan umum. Yang kedua, mendapatkan perlindungan hukum. Yang ketiga, mendapatkan tempat tinggal yang layak. Nomor 4, memperoleh pendidikan dasar. Nomor 5, memperoleh penghidupan yang layak. Selanjutnya, contoh kewajiban warga negara. Yang pertama, menjaga kelestarian alam. Yang kedua, mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang ketiga, mematuhi hukum dan pemerintah. Yang keempat, menghargai hak asasi manusia orang lain. Yang kelima, patuh dan tunduk kepada Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, contoh kasus pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, melanggar hak asasi manusia lain. Tindakan ini mengingkari kewajiban warga negara yang diatur dalam pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, misalnya membunuh orang lain. Perkenalkan, nama saya Sherly Wahyuni Widiawanti dari kelompok Raden Ajeng Kartini ingin menjelaskan contoh kasus pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, pelanggaran terhadap kewajiban pendidikan dasar. Tindakan ini mengingkari kewajiban warga negara yang diatur dalam pasal 30 ayat 1 UUD 1945. Contohnya pelanggaran ini yaitu terkait anak jalanan yang tidak sekolah, maka orang tua dan lingkungan terdekatnya telah melanggar kewajiban. Yang ketiga, tidak ikut dalam pembelaan negara. Tindakan ini mengingkari kewajiban warga negara yang diatur dalam pasal 30 ayat 1 UUD 1945. Contohnya, pelajaran
tidak serius dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, atau seseorang yang melakukan tindakan memecah belah bangsa. Cara mengatasi pengingkaran kewajiban. Yang pertama, mengoptimalkan pendidikan dan sosialisasi tentang kewajiban warga negara di masyarakat, mulai dari keluarga hingga lingkungan masyarakat yang lebih luas. Saya Fitakur Rahmah dari kelompok Raden Ajeng Kartini ingin menjelaskan cara mengatasi pengingkaran kewajiban. Yang kedua, meningkatkan pengawasan sesama warga negara yang dilakukan terutama untuk mengatasi dan mencegah kasus pengingkaran kewajiban warga negara karena penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, menegakkan sanksi hukum yang tegas dan diskriminatif. Sanksi harus berlaku kepada semua lapisan masyarakat yang melakukan pelanggaran. Terima kasih.